Nusantara Indonesiaku, sebuah negeri yang menjadi tempat diriku dan lainnya dilahirkan. Sebuah bangsa di mana diriku dibesarkan, sebuah tempat yang menjadikan diriku jadi cocok, kuat dan hebat. Indonesia adalah negeri tumpah darahku. Dari ujung ke ujung tampak jelas engkau begitu hijau. Setiap sudut darimu mengukir setiap cerita yang berbeda. Perbedaan yang ada tidak membuatmu terpecah belah. Engkau adalah negeri sebagai kebanggaanku. Tidak akan pernah sedikit pun aku rela dirimu direnggut. Aku putra-putri bangsa ini senantiasa akan berkorban sepenuh jiwa dan raga. Hanya untukmu, duhai Indonesiaku tercinta. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah rasa senang. Shalom, selamat pagi, merdeka. Hari ini seluruh rakyat Indonesia patut merayakan hari ulang tahun yang ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai rasa syukur dan cinta NKRI, mari kita mensyukuri rahmat kemerdekaan dengan menyadari panggilan dan tanggung jawab mengisi kemerdekaan serta mengingatkan kita semua pada cita-cita awal berdirinya negara Republik Indonesia. Mari kita agungkan Dia dengan penuh sukacita dalam tuntunan tema mensyukuri kedaulatan Tuhan dalam negara. Marilah kita berdiri, bersukacita merayakan kemerdekaan negeri kita yang tercinta sambil menyanyikan Indonesia Negaraku.
Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Merdeka! Bagimu juga, merdeka! Silahkan duduk. Saudara-saudara, mari merendahkan diri dalam pengakuan dosa. Sebagai rakyat Indonesia, kami sudah menikmati kemerdekaan selama 75 tahun. Namun kami sering tidak mampu memaknai perbedaan suku, ras, agama, dan golongan, sehingga sering menimbulkan konflik, ketidakadilan, ujaran kebencian, dan perpecahan. Ampunilah kami, ya Tuhan.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitahukan kepadamu, kecuali kalau kami telah sia-sia saja menjadi percaya. 1 Korintus 15 ayat 2. Mari kita bermazmur, puji-pujian berbalasan, Mazmur 65 ayat 6-9. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi. Dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. Sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredahkan deru lautan. Deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Saudara-saudara, firman Tuhan akan kita baca lalu kita renungkan. Ada 3 bacaan kita dan 1 menjadi bahan utama nanti. Karena itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan naik kepadamu, syukur Tuhan naik kepadamu, sebab di ulang tahun yang ke-75 negara kami ini, kami diizinkan oleh-Mu untuk mensyukurinya dalam ibadah ini. Itulah sebabnya firman-Mu akan kami baca lalu kami renungkan. Mohon kepadamu Roh Kudus, topanglah kami supaya lewat pembacaan dan perenungan ini kami boleh mengerti, sehingga syukur kami di 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia berbau harum di hadapan-Mu. Kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 61. 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 61 berbunyi demikian. Berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan. Setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit, maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian pada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik, yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita, tetapi hendaklah mencondongkannya hati kita kepadanya, untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kumohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hamba-hamba dan kepada umat-Nya Israel menurut yang perlu pada setiap hari. Supaya segala bangsa di ujung bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hati menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan.
bacaan yang kedua dari pertama Korintus 15 ayat yang pertama sampai dengan 11. Pertama Korintus 15 ayat pertama sampai dengan 11, firman Tuhan berbunyi, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara, sekaligus kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi berapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dia yang paling akhir dari semua, ia telah menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina semua rasul, bahkan tidak ia layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bacaan kita yang berikutnya yaitu Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan
Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudara, mensyukuri kedaulatan Tuhan dalam negara, inilah tema renungan kita saat ini dalam rangka kita mensyukuri Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Mensyukuri kedaulatan Tuhan dalam negara, dengan harapan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa dalam perayaan mensyukuri ini, kita semakin menyadari dan memahami bahwa sesungguhnya kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini adalah merupakan anugerah Tuhan. Nah, karena itu, sebagai anak bangsa, sebagai gereja yang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari negara ini, kita dimotivasi untuk menghayati dan mewujudkan rasa syukur kita itu dalam nilai-nilai kekristenan. Nah, saudara-saudara, mensyukuri kedaulatan Tuhan dalam negara adalah bagian yang sangat penting, atau tepatnya saudara-saudara, bagaimana kita bersikap sebagai warga negara yang senantiasa memiliki semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan yang berkarakter Kristiani, yaitu jujur, rendah hati, tulus, peduli, ada simpati dan empati. Artinya ialah melakukan yang baik dan bermanfaat terhadap bangsa dan negara ini. Tegasnya saudara-saudara ialah berkontribusi positif dengan berpijak pada kebenaran Injil Yesus Kristus. Sekali lagi, berkontribusi positif dengan berpijak pada kebenaran Injil Yesus Kristus. Nah, lalu pertanyaannya ialah, apa itu Injil kebenaran Yesus Kristus? Nah, saudara-saudara, Injil kebenaran Yesus Kristus itu sesungguhnya seperti yang kita baca dalam bahan utama kita tadi, 1 Korintus pasal 15 itu, ialah sesungguhnya adalah sebuah fakta atau bukti tentang karya Yesus Kristus, yaitu disalib, mati, dikuburkan, lalu bangkit dari antara orang mati. Dan peristiwa-peristiwa itu disaksikan oleh para murid, disaksikan oleh para rasul. Dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi, terutama dalam bahan utama di dalam kitab Korintus, kita bisa membacanya itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling terakhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Artinya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa fakta-fakta atau bukti-bukti tentang karya Kristus ini di dalamnya disaksikan oleh lebih dari satu orang. Jadi saudara-saudara, kebenaran itu dinilai dari dua alat bukti. Nah, kebangkitan Kristus itu disaksikan oleh lebih daripada dua alat bukti. 500 orang lebih, kebanyakan masih hidup pada waktu itu. Artinya pada waktu kitab ini ditulis, saksi mata 500.000 orang itu masih ada yang hidup. Nah, karena itu saudara-saudara, fakta-fakta seperti beginilah yang mau menyatakan inilah kebenaran Injil yang sesungguhnya. Kebenaran Injil Yesus Kristus yang sejati, yaitu dibuktikan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Itu yang disebut fakta. Nah, saudara-saudara, pijakan kebenaran Injil inilah yang semestinya menjadi pijakan orang-orang Kristen, pijakan gereja di dalam rangka ia menginternalisasikan rasa syukurnya ketika ia menghayati 75 tahun negara Republik Indonesia ini telah merdeka. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menampilkan nilai-nilai Kristiani. Seperti tadi yang sudah saya ungkapkan, nilai-nilai itu dalam mengisi kemerdekaan 75 tahun ini ialah rendah hati, peduli, membangun simpati dan empati, jujur, tulus, serta patuh kepada ketetapan Tuhan. Itulah saudara-saudara nilai-nilai syukur kita yang harus kita nampakkan selama kita merayakan 75 tahun negara Republik Indonesia ini merdeka. Nah, berikut saudara-saudara,
Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang kita rayakan hari ulang tahunnya yang ke-75 adalah rumah kita bersama. Sekali lagi, negara Republik Indonesia ini adalah rumah kita bersama. Apa artinya itu, saudara-saudara? Kalau kita katakan negara Republik Indonesia ini adalah rumah kita bersama, artinya itu, saudara-saudara, tidak boleh ada orang yang merasa sebagai orang asing di negara ini. Ia adalah pemilik negara ini. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai pemilik negara ini, kita dipanggil untuk mensyukuri kemerdekaan 75 tahun ini dan dipanggil juga untuk mengisinya dengan partisipasi positif dari kita. Kontribusi-kontribusi positif itulah yang dituntut kepada kita dalam rangka kita mensyukuri ini. Serta bersama-sama saudara-saudara dengan segenap komponen anak bangsa untuk tetap mempertahankan negara ini, serta bergandengan tangan bersama untuk mencegah, melawan perpecahan dan bahaya disintegrasi bangsa. Bahkan saudara-saudara, semakin semangat dalam bertekad bersama untuk melawan musuh bersama, dalam hal ini memutus mata rantai COVID-19. Nah, hal-hal seperti itulah saudara-saudara yang seharusnya mewarnai hari ulang tahun yang ke-75 negara kita Indonesia ini yang kita syukuri sekarang. Bahwa satu, saudara-saudara, ialah kemerdekaan ini adalah anugerah Tuhan. Dan kedua, sebagai komponen anak bangsa yang tidak terpisahkan dari bangsa ini, gereja orang Kristen terpanggil dalam syukurnya untuk mewujudkan syukur itu dalam menghadirkan nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani itulah tadi, saudara-saudara, kejujuran, rendah hati, dan patuh pada perintah Tuhan. Nah, kerendahan hati ini juga lah yang mewujudkan kehadiran tentang kerajaan surga itu. Nah, lalu yang berikut, saudara-saudara, kemerdekaan yang sejati itu sekali lagi digambarkan dalam kebenaran Injil, yaitu di dalam kebangkitan Kristus. Kenapa kemerdekaan sejati itu ada dalam kebangkitan Kristus? Karena dalam kebangkitan Kristus itulah dosa-dosa kita ini telah dikalahkan. Artinya kita dimerdekakan dari kuasa dosa dalam peristiwa kebangkitan Kristus. Dalam peristiwa kebangkitan Kristus itulah, saudara-saudara, kita orang-orang yang merdeka secara sungguh-sungguh. Artinya dosa sudah tidak berkuasa lagi atas diri kita. Nah, saudara-saudara, selamat merayakan, selamat mensyukuri 75 tahun negara Republik Indonesia. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita ungkapkan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita, doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu seperti di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dipersilakan kita berdiri, lalu mari bersama-sama kita ungkapkan iman percaya kita dengan mengikutinya lewat naskah pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Setialah, setialah selama hidupku, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh, meski penuh dari hitam di dalam dunia. Tetapi jangan bergentar, tetap setialah. Merdeka! Hari ini kita memperingati ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75. Itu semua bisa terjadi karena pengorbanan dari para pahlawan kita, orang-orang terdahulu yang dengan tulus ikhlas berjuang untuk kemerdekaan kita. Mari kita bersama-sama menghormati mereka dan kita akan mengenang mereka. Inilah pahlawan merdeka. Pahlawan merdeka nan gugur sebagai bunga, jatuh mewangi di atas pangkuan ibunda. Walaupun kamu telah gugur membuang nyawa, namamu kan tetap tercantum sebagai satria. Kesumanan indah, oh bunga negara, Haji Jaya Sakti nan sejati. Pahlawan merdeka nan pecah sebagai ratna, terpencar tersebar di bumi Indonesia. Kesumanan indah, oh bunga negara,
Indonesia terpencar tersebar di bumi Indonesia. Merdeka. Mensyukuri akan segala kasih dan berkat Tuhan yang dinyatakan kepada kita dan juga sudah mengantar bangsa dan negara kita mencapai usia yang ke-75 tahun, di mana kita bagian dari di dalamnya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita menyatakan berkat-berkat Tuhan itu melalui persembahan yang akan kita berikan pada Tuhan untuk segala kebaikan dan kasih-Nya. Firman Tuhan berkata, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, masyurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Aku Tuhan semesta,
mengantar persembahan kita. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, Kau selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakit-Mu dan menangis karena Kau tak mau dengar. Aku robah hati-Mu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku? Ini aku, utuslah aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Ada beberapa hal yang kita dukung dalam doa. Pertama, saudara-saudara kita yang sakit, yaitu Bapak MS Lumme, Bapak Lukas Lokollo, Bapak Seba Singkali, Bapak Luther Tandibongga, Bapak Willem Tanga, Yermia Uju, Besti Lembong, Agustina Tanditasak, Tirma Arwan, Ibu Rumiris Trise, Ibu Immanuele R. Pongtambing. Juga kita bersyukur bersama dengan teman-teman kita yang berulang tahun dan juga yang bersukacita dalam bentuk yang lain, serta yang lainnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami syukuri kebaikan-Mu dalam perjalanan akta ibadah ini mengantar kami tiba pada akta doa syafaat. Biarlah apa yang kami buat ini berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih kami sudah boleh mendengar firman-Mu. Kiranya lewat pertolongan Roh Kudus kami dimampukan menghidupkan firman ini untuk mewujud nyatakan nilai-nilai Kristen dalam rangka kami mensyukuri 75 tahun negara kami Republik Indonesia ini merdeka. Mengakui bahwa di dalam negara ini ada kedaulatan Tuhan yang melibatkan kami untuk berkontribusi secara positif di berbagai tempat di mana kami hadir. Karena itulah Tuhan, bersama dengan segenap anak bangsa, kami mensyukuri 75 tahun negara kami ini yang sudah boleh merdeka. Tentu kami berharap kasih dan topangan-Mu berlaku bagi kami semua, secara khusus menangani berbagai macam pergumulan dan persoalan di dalam agenda negara kami. Kiranya kami selalu diberi kekuatan oleh Tuhan dan semoga semua stakeholder di dalam pemerintahan Republik Indonesia ini dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi banyak orang. Tuhan, kami terus-menerus berkati pemerintah kami, bangsa kami, negara ini supaya selalu aman adanya. Dan tempatkanlah kami sebagai warga negara, sebagai gereja,
di tempat yang Tuhan inginkan agar supaya kami boleh memberi partisipasi aktif. Disitulah wujud syukur kami, sebab kami tahu bahwa negara ini, negeri ini adalah rumah kami bersama. Kami adalah bukan orang asing di negara ini, kami adalah pemilik negara ini. Karena itu, ingatkan kami juga untuk berkontribusi dalam hal ini, mengerti apa hak dan kewajiban kami sebagai warga negara. Tuhan, dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, seperti nama-nama mereka telah kami sebut tadi. Tuhan berkuasa atas penyakit, kasihanilah mereka. Juga saudara-saudara kami yang bersuka cita dalam bentuk-bentuk yang lain, seperti berulang tahun, hari pernikahan, hari sukses, dan lain-lain. Kiranya juga mereka ketika bersyukur naik berbau harum di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan di jemaat-Mu di sini, melalui wadah sekolah minggu, melalui PPGT, melalui PWGT, melalui PKB, juga melalui panitia-panitia yang terbentuk, pengerja-pengerja gereja, majelis gereja dan keluarganya, hamba Tuhan yang melayani. Kiranya Tuhan menopang kami dalam wadah pelayanan itu dengan semangat dan hikmat-Mu sendiri. Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan bangsa kami, secara khusus pergumulan di seputaran virus COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya semuanya ada dalam kuasa-Mu, dan jikalau mungkin hentikanlah ini. Tapi itu bukan kehendak kami yang harus jadi, melainkan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk penyelesaian gedung gereja serbaguna di jemaat kami. Tuhan, kiranya kami diberi kemampuan, dibukakan jalan agar suatu saat nanti boleh selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai banyak orang dalam rangka mewujudkan ibadah ini. Majelis gereja, operator musik, operator kamera, song leader, bahkan pengerja gereja adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kami di syukuran 75 tahun Republik Indonesia ini. Tuhan, inilah doa kami, ampuni salah dosa kami, dengarkanlah, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Pesan kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan nama Ilahi dalam Yesus diberi. Saudara-saudara, pergilah, beritakanlah kabar sukacita kepada seluruh bangsa, dengan tekun dan sabar, dan senantiasa berjalan dalam terang ilahi. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kita tutup ibadah kita dengan nyanyian syukur. Maria
demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Pimpinan Majelis Gereja dan segenap pengurus OIG Gereja Toraja Jemaat Galaksi mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Marilah bersatu padu berjuang melawan wabah pandemi COVID-19 sebagai musuh dan ancaman serius bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Salam sehat dan tetap semangat. Merdeka! Merdeka! Tuhan Yesus memberkati.